Halo semuanya, aku Hasbahas Asfahan. Kalian pernah nggak sih kepikiran kalau nanti di masa depan harus ngapain? Atau gimana nanti kalau salah jurusan? Tunggu, ini lebih parah karena aku belum nemuin minat bakatku. Kalau kata papa, pilih IPA aja supaya kau bisa jadi dokter. Oke, itu pendapat pertama yang keluar dari mulut papa. Tapi beberapa detik kemudian, papa kembali angkat suara. Dok, kamu masuk akuntansi di Universitas Indonesia aja. Jadi pilih IPS pas kelas 11 nanti. Rekomendasi papa sudah. Sekarang tinggal minta pendapat mama. Kalau kata mama, dia sih gak masalah mau jurusan apa. Yang penting anaknya enjoy dan bisa ngikutin pelajarannya. Diri ini semakin bimbang. Aku bagai di tengah jurang dan kedua lenganku ditarik kepada dua sisi tebing. Haruskah aku membelah diri seperti amuba? Tapi itu tidak mungkin. Manusia diciptakan untuk bisa memilih alur cerita hidupnya sendiri. Entah pada ending cerita itu bernasib manis, atau malah berakhir tragis. Aku kini duduk di bangku kelas 11, dengan jurusan IPS. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hasil psikotes yang aku lakukan, itu menunjukkan bahwa aku bisa menjadi diplomat. Namun, aku masih perlu belajar bagaimana untuk bisa mencapai cita-cita tersebut. Karena tentu saja banyak halangan dan rintangan yang perlu aku lalui. Selain belajar hal eksak, aku juga suka mengeksplor diri dengan mengisi kegiatan non-akademik seperti bermain musik, dan juga aku sering mengedit poster juga video, dan hal itu membuahkan hasil. Aku menjadi humas angkatan dan juga humas ekskul untuk saat ini. Mau lihat posterku enggak? Yuk, aku kasih lihat poster apa saja yang sudah aku buat. Menurut mama, setelah melihat poster tersebut, aku akan masuk ke jurusan seni atau fakultas seni, rupa, dan desain. Ya, tentu saja tidak. Karena aku tidak merasa bahwa aku bisa mengedit dan menggambar sebaik orang-orang yang sudah berada di dalam fakultas tersebut. Karena aku sadar bahwa itu bukan passion aku. Aku cuma suka gambar, tetapi aku tidak bisa mengaplikasikan gambar aku dengan baik. Terlepas dari desain dan juga gambar menggambar, kita kembali ke awal cerita, yaitu apa sih pekerjaan dan jurusan yang aku minati. Seperti yang sudah dijelaskan pada awal ya, aku memiliki bakat atau aku diramal, bukan diramal, tapi hasil psikotes aku menunjukkan bahwa salah satu bidang yang bisa aku tekuni adalah menjadi diplomat. Bagaimana cara menjadi diplomat tersebut? Tentu aja aku bisa dari jurusan hubungan internasional. Nah, mau tahu caranya? Yuk kita simak lebih lanjut. Hasbahas Asfahan. Oke, jadi kali ini Jadi sekarang aku udah ada di jurusan IPS. Walaupun di sekolah aku udah nggak ada tuh yang namanya jurusan IPA IPS. Tapi aku lebih memilih pelajaran yang lebih merujuk ke IPS murni. Kenapa? Karena berdasarkan tes yang dilakukan, ini tes psikotes waktu kelas 10, itu menunjukkan bahwa cara belajar aku tuh dengan cara visual. Dan dominan ini tuh ada di bidang musikalis, naturalis, dan juga linguistik. Apa aja sih kayak pekerjaan yang sesuai atau misalnya jurusan yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi di sini tuh kalau misalnya musikalis ini tuh lebih ke KTK atau yang seni gitu guys. Kalau naturalis berarti kecerdasan ini tuh cenderung di biologi. Maka dari itu aku juga milih IPS tapi yang lintas minatnya biologi. And then linguistik. Jadi kecerdasan ini tuh erat hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, karena aku udah dari IPS dan waktu SMP tuh aku tertarik banget sama hubungan internasional. Aku nggak tahu tapi kayak aku suka itu karena nama dia keren. Dan terlebih lagi aku suka banget pelajaran IPS yang berbau tentang ASEAN. Setelah aku cari tahu, ternyata ada loh ilmu yang mempelajari tentang hubungan negara-negara gitu. Nah, jadi mulailah aku mencari tahu tentang hubungan internasional ini.
Jadi, hubungan internasional adalah salah satu jurusan di perguruan tinggi yang mengkaji tentang hubungan internasional antar negara. Jurusan ini tuh mempelajari dinamika politik, ekonomi, sosial budaya antar negara, serta mencari solusi dalam mengatasi permasalahan global. Nah, kalau misalnya jadi kalau misalnya berhasil masuk di jurusan hubungan internasional, apa aja sih misalnya yang harus dipelajarin gitu kan? Jadi hubungan internasional itu mempelajari tentang diplomasi, negosiasi, juga kita belajar tentang politik di luar negeri, perdagangan di luar negeri, politik internasional, ekonomi internasional, hukum internasional, dan juga globalisasi. Gila, banyak banget. Tapi menurut aku itu kayak hal-hal yang menarik guys, jadi gak ada salahnya buat kita coba masuk ke jurusan itu. Nah, apa aja sih prospek karir lulusan hubungan internasional? Di antara ini kan pasti orang-orang yang mau masuk hubungan internasional tuh karena pengen jadi diplomat. Rata-rata kayak gitu. Termasuk aku. Aku pengen banget kerja di kedutaan. Aku lagi nargetin aku pengen kerja di sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta Selatan. Ternyata hubungan internasional itu juga bisa kerja di berbagai prospek kayak misalnya konsulat atau enggak spesialis perdagangan luar negeri. Itu juga bisa jadi ahli ekspor impor atau enggak analisis politik. Nah, kalau mau jadi diplomat berarti harus dari jurusan hubungan internasional dong, atau bisa dari jurusan lain? Sebenarnya jawabannya adalah sebenarnya guys. Jadi diplomat itu nggak cuma dari hubungan internasional kok, tapi bisa juga dari ilmu politik, ilmu komunikasi, dan juga ilmu sastra Inggris maupun sastra Indonesia. Jadi nggak terpaku jadi diplomat tuh harus dari hubungan internasional. Spek kerja lulusan hubungan internasional tuh apa sih? Susah nggak sih cari kerjanya? Spek karir lulusan HI diantaranya ada diplomat, kedutaan besar atau konsulat, spesialis perdagangan luar negeri, ahli ekspor impor, analisis politik, konsultan internasional, dan negosiator. Jadi banyak banget ya. Nah loh, kalau urusan gaji gimana? Gaji diplomat itu gede nggak sih? Kalau untuk gaji pokok diplomat di Indonesia berkisar di angka 4 juta sampai 10 juta tergantung dari jabatannya. Semakin tinggi jabatannya, maka semakin besar pula gaji yang didapat. Nah, kan tadi kita bahas diplomat. Sebenarnya fungsi diplomat itu buat apa sih? Jadi guys, diplomat itu tuh buat ngelakuin advokasi untuk mempengaruhi para pengambil keputusan di negara penerima. Jadi kita bakal menjalin kedekatan dengan diplomat lainnya agar ada peningkatan hubungan baik antara negara penerima dengan negara pengirim. Dan kita juga bakal mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara si penerima. Nah, misalnya aku pengen jadi diplomat, tapi aku pribadi gak gabung ke partai manapun, aku juga gak berhubungan dengan politik dengan gimana-gimana, itu sebenarnya bisa atau enggak sih? Nah, justru itu guys, jadi persyaratan umum pelamar buat diplomat itu yang pertama itu tidak berkedudukan sebagai calon PNS atau udah jadi PNS. Kita juga nggak boleh pas lagi jadi prajurit TNI atau juga anggota kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita juga tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Dan yang ketiga, kita ini harus memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Jadi kalau misalnya tingkat pendidikannya rendah atau tidak sesuai dengan seharusnya, itu tidak bisa mendaftar sebagai calon diplomat. Dan yang paling penting adalah kita sehat jasmani dan rohani, karena untuk menjalankan sebuah tugas kita perlu adanya kesehatan fisik, baik mental, fisik, dan juga rohaninya. Tentu aku berharap apapun yang terbaik untuk kehidupan masa depan aku, baik secara finansial maupun cinta. Tetapi apabila tidak, misalnya aku pun gagal untuk menjadi diplomat, aku yakin itu Allah menyiapkan rencana yang lebih baik, dan di setiap kejadian pasti ada hikmah yang tersembunyi di dalamnya. Okay, see you next time on the next journey. Bye.
Bye-bye.